Jangan. Saya bukan pahlawan yang berani. Sudah mati? Saya, seorang yatim piatu, berusaha sekuat tenaga untuk masuk universitas yang baik, untuk melintasi kelas sosial dan mengubah segalanya. Mengira bisa mengubah nasib selamanya. Tak disangka, yang aku dapatkan sebagai balasannya hanyalah gedung perkantoran yang lebih tinggi. Ketika menjadi sosial, juga karena secara tidak sengaja menjatuhkan Wig bos botak, dipecat. Ya Tuhan, biarkan mereka menguburku dengan uang. Sayang, lihat ke sini. Wenli. Bukan ini yang saya tonton. Karakter wanita tidak penting dalam novel yang klise. Wenli, anak kandung keluarga kaya. Sejak kecil hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Ayah pecandu alkohol, ibu yang cacat, rumah bocor dan dirinya yang hancur. Wenli, saya adalah kakak. Setelah Wenli kembali ke keluarga Wen, karena membenci anak palsu Wen Wan Er, mengambil posisinya selama bertahun-tahun. Selalu menargetkan Wan Er. Ibu, ada apa? Wenli, dia cemburu padaku. Menghancurkan wajahku. Akhirnya Wenli dikirim ke luar negeri. Mengalami akhir yang tragis dan tak terduga. Wen Wan Er justru mendapatkan cinta dan keluarga sekaligus. Ini adalah aku. Memakai. Sekarang alur cerita terlihat. Seperti telah berkembang menjadi. Malam sebelum perjamuan pengakuan kerabat. Saya tertangkap basah. Berhubungan dengan pria tua secara sembarangan. Akhirnya terpaksa. Membatalkan malam acara. Sayangku, sial, tidak sempat keluar. Sayangku. Sayangku. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Kamu, Hus. Apa yang telah terjadi? Bagaimana orang bisa menghilang? Itu milik Liu. Jangan-jangan kamu sedang mempermainkanku. Sulit Liu. Nama belakang Liu. Liu Mengli. Sahabat Wen Wan Er. Obatnya aku berikan sendiri. Pakaian itu juga aku ganti. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Ternyata dia bisa melarikan diri. Besok adalah malam perjamuan keluarga Wen. Malam ini harus menghancurkannya. Wanita, kamu sedang bermain api. Hei, benar-benar tidak mengecewakan, seperti di novel. Kutipan CEO dominan ini keluar begitu saja. Jangan salah paham. Aku memang begitu. Astaga, sangat tampan. CEO dominan. Kumohon, cintailah aku. Aku sebenarnya adalah CEO perusahaan publik. Namun, aku dirugikan oleh orang jahat. Menikahlah denganku. Dengarkan rencana balas dendamku. Tunggu sebentar. Selera kamu. Sangat istimewa. Pakaian ini terlalu jelek, ya? Jadi, jelaskan sedikit. Uh. Apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan. Jika tersebar, tidak baik untuk siapapun. Jadi,
Hus. Ini adalah keluarga Wen. Menarik. Ini adalah keluarga Wen. Sarang keluarga kayaku. Ya Tuhan, akhirnya, kamu tidak memperlakukanku dengan buruk. Hidup lagi sekali. Aku ingin merebut kembali segala sesuatu, terlepas dari apakah itu milikku atau tidak. Gores. Lily, ibu pasti sangat khawatir. Sangat hangat. Di kehidupan sebelumnya, aku terbiasa menjadi anak yatim. Apakah ini rasanya menjadi ibu? Ibu. Ah. Adik perempuan. Sudah datang. Teh hijau datang dengan pesonanya yang menawan. Dia datang. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Saya dengar. Kamu pergi ke hotel dengan seorang pria asing kemarin. Maaf ya. Sudah selesai berbicara. Kenapa kamu menutup mulut? Katakan saja. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Kakak. Oh. Inilah yang digambarkan dalam buku. Penyuka adik perempuan fanatik. Wen Zian. Cowok ganteng. Halo, kakak. Dia dulunya selalu pergi sendirian setiap hari. Hari ini, apa yang telah terjadi? Pria seperti apa? Lily Erer gua-gua. Kamu berada dalam bahaya. Iya, tidak apa-apa jika kamu melakukan kesalahan. Ingat untuk memberitahu keluarga. Jika tidak, kami tidak bisa membantumu. Kamu bilang, kamu melihat saya masuk hotel dengan seorang pria. Dari siapa kamu mendengar? Liu Mengliang bilang, dia bilang melihatmu masuk hotel dengan pria itu. Dia merekam video. Di mana videonya? Tunjukkan kepada saya. Liu Mengli ini, kenapa dia belum mengirim videonya? Kenapa? Tidak bisa dikeluarkan? Jika begitu, cepatlah. Telepon Liu Mengli untuk memintanya. Ah, tepat sekali, ada panggilan masuk. Segera angkat. Sayangku, tidak mau minum dengan baik, harus minum dengan paksa. Kamu tunggu saja diusir dari keluarga Wen. Hei, Mengli, kamu bilang kamu melihat adikku masuk hotel dengan seorang pria. Segera kirimkan videonya padaku. Apakah kamu mungkin salah lihat? Biarkan wanita itu kabur. Wanita ini, jelas-jelas bodoh seperti babi. Bagaimana bisa begini? Oh, kamu menemukan. Itu salah lihatmu. Saya sudah bilang. Lalu bagaimana bisa itu adikku? Maaf ya, Bu. Kakak, itu Mengli yang salah lihat. Membuatku terkejut. Kakak, aku sangat sedih. Ternyata hanya karena beberapa kata dari orang luar. Sampai-sampai meragukanku. Apakah bagimu, aku bukan keluargamu? Ibu. Apakah karena aku yang datang belakangan? Lagi pula, ia tumbuh di sebuah kota kabupaten kecil. Jadi kakakmu merasa jijik padaku. Wan Er, ini adalah kesalahanmu. Cepat minta maaf kepada adikmu. Apa? Biarkan aku yang minta maaf padanya. Kakak, aku, Wan Er, ini adalah kesalahanmu. Minta maaf kepada Lily. Ternyata kakak dan ibu tidak hanya menyayangi tanpa berpikir. Wan Er. Maaf ya, adik. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, kakak. Lagi pula, besok adalah perjamuan pengakuan kerabatku. Aku tahu, kakak, pasti karena khawatir padaku. Jadi, itulah sebabnya. Kamu benar. Ibu, aku lapar.
Aku ingin naik dan ganti baju dulu, lalu turun untuk makan. Baik, pergilah. Tidak berani membuka mata. Semoga ini hanya halusinasiku. Pakaian yang jelek sekali. Yang ini sepertinya lumayan. Dang, 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 dang. Bagaimana? Lumayan kan? Cantik. Gaun ini adalah hadiah pertemuan yang aku berikan pada Wenli saat dia baru pulang. Aku berikan padanya sebagai hadiah pertemuan. Wenli, jangan harap kamu bisa mengambil segalanya dariku. Ayah, kamu sudah kembali. Sudah, duduk dan makan. Memang tidak salah berasal dari kota kecil. Makan saja sampai lahap seperti ini. Tidak beradab. Kakak, kamu juga makan, ya? Wenli, ikuti aku ke ruang kerja sebentar. Oh, baik. Pasti karena saat makan, si kecil yang imut ini terlalu kasar. Panggil ke ruang kerja untuk diberi pelajaran. Ayah. Ayo duduk dan bicara. Baik. Ayah, aku juga tidak punya keahlian khusus yang bisa aku tunjukkan padamu. Saya akan menunjukkan cara melakukan split. Bagus tidak? Bagus. Duduk, duduk, duduk. Ayah, ada apa kamu mencari saya? Itu beberapa hari yang lalu. Kamu bilang ingin pindah keluar. Ayah, saranku pikirkan baik-baik. Pindah keluar. Pasti ini ulah Wen Wan Er. Aku tidak akan pindah keluar. Saya hanya tinggal di rumah. Benar. Benar. Ayah, aku tidak akan pergi kemana-mana. Berusaha dan maju. Itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh tokoh utama. Dengan saya, seorang karakter wanita tidak penting yang jahat. Apa hubungannya dengan semua ini? Baiklah. Lalu bagaimana dengan besok? Itu adalah perjamuan pengakuan kerabatmu. Besok pagi, ayah kemudian mengambil seluruh kota. Desainer merek, semua akan diundang ke rumah. Yang kamu suka, silakan simpan. Terima kasih, ayah. Baik, baik, baik. Jika ayah tidak ada urusan, saya akan kembali ke kamar dulu. Baik, baik, silakan pergi dulu. Oh benar, ayah. Masih. Apakah ada hal lainnya, ayah? Beri saya beberapa koin emas. Apakah ada yang Anda butuhkan? Kenapa malam ini kamu tiba-tiba berganti gaya? Pakaian-pakaian itu. Semua itu dipilihkan oleh kakak. Dengan pemilihan yang cermat. Apa kamu tidak suka? Wah, luar biasa. Di lemari ada begitu banyak pakaian jelek. Akhirnya menemukan alasannya. Ternyata pakaian-pakaian itu. Semua dipilihkan oleh kakak. Itu pasti. Itu juga gaya yang disukai kakak. Kan? Jadi, saya akan mengambil pakaian-pakaian itu. Memberikan semua pakaian itu kepada kakak. Apa? Antarkan aku, ya. Bagaimana? Apa yang kakak beli untukku? Semua itu milikmu sendiri. Pakaian yang tidak kau suka.
Bagaimana bisa begitu? Selama ini, si manis yang selalu patuh padaku, kenapa tiba-tiba memiliki pemikiran sendiri? Oh, benar. Tadi, ayah mencarimu. Apakah kau sudah memberitahunya tentang rencana untuk tinggal di luar? HMPH, tempat ini memang rumahku. Kenapa aku harus pindah keluar? Bukankah aku sudah bilang padamu? Kau datang dari desa, belum pernah melihat dunia. Cara terbaik adalah pergi sendiri, mandiri untuk sementara waktu, memperluas wawasan. Apakah kau tidak ingin menjadi baik ibu dan ayah menyukainya? Wanita mandiri, aku tahu kau sangat ingin mengusirku dari keluarga Wen. Tapi jangan berpikir begitu dulu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana kau bisa salah paham pada kakak seperti ini? Hus, kau adalah adik Aristoteles. Apakah ini Jenny Ma? Kamu, jangan ganggu saya lagi. Jika tidak, aku akan mengirimmu, mengungkapkan bahwa kamu bukan anak kandung keluarga Wen. Jika saya mengatakannya. Kamu. Jika kamu baik, perjamuan besok, tunggu saja. Bos, pesta keluarga Wen malam besok, saya sudah mengatur untuk Anda. Dan kemudian besok siang, akan ada satu pertemuan lagi, keluarga Wen. Ah, siapa bilang saya tidak akan pergi? Bukankah Anda tidak suka dengan jenis acara seperti ini? Sekarang saya suka. Nona, Anda bisa mulai memilih gaun. Perlakuan ini, seharusnya semua ini milik saya. Namun diambil oleh si bodoh yang tiba-tiba muncul, telah merebutnya. Saya mendengar bahwa anak kandung yang asli datang dari desa kecil itu. Pasti, perasaan lusuh. Iya, diperkirakan. Dia hanyalah seorang anak luar nikah. Masih mengadakan pesta sebesar ini. Tidak merasa malu. Saya masih lebih suka Wan Er. Ini yang kemudian tidak ada bandingannya sama sekali. Wan Er, dengarkan ini. Semua orang memiliki mata yang sangat tajam. Orang desa itu pasti tidak ada bandingnya denganmu. Cepat, jangan katakan begitu. Apapun yang terjadi di dunia ini, akan ada juga orang yang menyukai gadis seperti adikmu. Lalu, apa masalahnya? Pria mana yang bisa dibandingkan dengan Li Junyue? Wan Er, apakah kamu sudah mengundang Li Zong? Juga mengirim undangan? Kamu terkenal sebagai putri bangsawan. Li Xiao pasti akan datang. Saat itu, kamu akan menjadi nyonya Li Xiao. Orang desa itu, dia bahkan tidak sempat membawakan sepatu untukmu. Wah. Mama, apakah saya benar-benar melihat bidadari? Teman-teman terkasih, ini aku, yang hilang selama 17 tahun, putri biologis, Wen Li. Mulai sekarang, keluarga Wen saya akan memiliki 2 putri. Mengikis buah pir, kamu sangat cantik hari ini. Itu karena desainernya mahal. Ini dihasilkan dengan uang. Bisa tidak terlihat bagus, Jian? Wen Li benar-benar bahagia. Ya, tidak perlu khawatir tentang citra. Kue bisa dimakan sembarangan. Semua orang memanjakannya. Sangat baik. Baik apa sih, kalau sudah? Nona Wen. Aku mendengar bahwa Nona Wen, kamu hidup di desa sejak kecil. Itu pasti hidupnya sangat sulit, kan? Sejak acara dimulai, kamu terus-menerus makan, makan, dan makan. Apakah kamu tidak pernah kenyang di desa? Iya, ayah pecandu alkohol, ibu yang cacat, nenek yang jahat, keluarga yang hancur. Saya 500. Dengarkan rencana balas dendam saya. Benar-benar tidak mengerti.
Wanita seperti kamu, ternyata beruntung menjadi putri keluarga Wen. Sungguh membuat kita Wan Er merasa tidak berharga. Aih. Hidup ini memang membosankan. Ayam liar mengajarkan manusia. Ya, apakah kamu tidak punya sedikit pun etika? Dengan penampilanmu seperti ini, sama sekali tidak layak menjadi putri keluarga Wen. Dibandingkan dengan Wan Er kita, tidak ada bandingannya. Wan Er memang seseorang dengan beberapa keterampilan. Manusia dan kotoran besar, secara harfiah terlihat agak mirip, hanya sedikit lebih baik dari kotoran besar, kurang 2 kemampuan. Landak kecil. Kenapa terburu-buru? Lihat lagi. Siapa yang kamu sebut kotoran besar? Kamu bermain bersamanya. Kamu juga. Kamu. Minum sedikit air kuda. Kamu tinggi hati, menumpahkan minuman pada saya. Kamu tidak terduga. Wenli, biasanya kamu berkata beberapa hal padaku. Saya bisa tersenyum, tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi hari ini, kamu mewakili wajah keluarga Wen. Bagaimana kamu bisa begitu tidak beradab? Lalu bagaimana denganmu? Bersembunyi di belakang kaki anjingmu. Melihat dia mengganggu saya. Inilah adabmu. Wan Er, kenapa bicara begitu banyak padanya? Dia memang perlu diajari. Wenli, sebagai kakak. Hari ini saya harus mendidikmu dengan baik. Astaga, bukankah itu Li Xiao? Itu dia. Apakah Li Junyue benarkah telah menerima undangan saya datang? Astaga, astaga, Tuan Li, ini ditujukan untuk Wan Er. Tentu saja, harus diketahui, ini adalah pesta malam keluarga Wen. Tuan muda Li di masa lalu, namun tidak mau ikut pesta malam apapun. Wan Er, tepat pada saat itu, Tuan muda Li tiba. Biarkan dia menghargai dan melindungi wanita dengan baik, memberi pelajaran pada kepala babi ini. Kamu hari ini akan mati dengan sangat menyedihkan. Sakit, sakit. Tuan Li, masalah kecil ini sebenarnya tidak perlu. Turun tangan sendiri untuk saya. Pergi. Apa? Bertemu lagi, Nona Wen. Bertemu lagi, Nona Wen. Apa, Tuan Li, ini bukan ditujukan untuk Wan Er. Lalu dia masih berani mendekat. Sangat canggung. Sih, lagi pula, itu yang sebenarnya putri bangsawan. Penampilannya jauh lebih menarik daripada Wan Er. Cantiknya bukan sedikit. Bagaimana Wen Li bisa mengenal Tuan Li Junyue? Dia seorang orang desa, bagaimana mungkin? Tuan Li, apakah Anda salah mengenali orang? Nona Wen yang mengirimi Anda undangan. Ini adalah putri bangsawan kita, Wan Er. Wen Li ini tidak punya sopan santun sama sekali. Tadi dia bahkan di depan umum menuangkan anggur merah ke seluruh tubuhku. Benar, hari ini adalah pesta pengenalan keluarga. Li Junyue pasti salah orang. Jika ada seseorang yang mengarah kepada saya, adik perempuanku sudah terbiasa liar di desa sejak kecil. Jangan tertawa, ya, Nona Wen, Anda sedang mencari. Seharusnya aku, di dunia ini, benar-benar ada yang bisa memuliakan diri sendiri seperti ini. Keanehan yang mengagumkan. Undangan macam apa? Saya tidak pernah melihat hal seperti ini. Selain itu, jika ada seseorang yang mengarah ke saya, menuangkan anggur merah padaku, Aku akan minta orang lain memakan cangkir itu. Nona Wen hanya mengembalikan barang yang dia kirimkan padamu. Saya rasa itu cukup sopan. Tuan Li, ternyata dia benar-benar datang untuk ini. Orang desa. Gayamu sangat aneh. Saya, bukan gaya yang tenang, juga bukan gaya yang keren, apalagi bukan gaya Eropa dan Amerika. Tapi jika saya melihatnya, akan menjadi gila. Jadi, tampan, siapa nama kamu? Oh, perlu saya bantu? Nama saya Wen Li. Hang, Wen Li.
Dikatakan pemandangan di taman belakang cukup bagus. Apakah Li Xiao tertarik untuk pergi bersama saya melihatnya? Baiklah, sangat terhormat. Orang desa ini ternyata benar-benar mendekati Li Xiao. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta kembalinya Lily. Li Xiao mungkin juga menjaga muka keluarga Wen, kan? Itu. Apakah masalah yang terakhir sudah diselesaikan? Sudah diselesaikan. Masalah itu, kamu seharusnya tidak membicarakannya, kan? Ai, saya yang berpikir terlalu banyak. Kamu terlihat sangat tampan. Siapa yang rugi juga belum tentu. Anggap saja saya tidak bertanya. Saya tidak bilang. Perlu bantuan saya? Mencari tahu siapa orang itu? Tidak perlu. Kecil-kecil karami. Untuk membunuh ayam, tidak perlu menggunakan pisau besar. Diberikan kepada saya. Hang. Terima kasih ya. Wajah yang menawan. Sempurna. Sangat sempurna. Kakak datang. Lily. Saatnya pulang. Baik, tampan. Karena sudah larut, saya pergi duluan. Kita bertemu lagi jika ada jodoh. Cuaca mulai dingin. Keluarga Liu juga seharusnya bangkrut. Lily. Siapa? Selamat pagi, kakak. Selamat pagi, Lily. Begitu pagi. Ada apa? Apa kamu lupa hari ini harus sekolah? Sekolah. Hang. Sekolah apa? Aku sudah menjadi pekerja keras selama bertahun-tahun. Masih sekolah? Hampir lupa. Saya seorang penjelajah waktu. Ah. Bangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kiri. Sekarang bisa sekolah? Dia masih berani datang ke sini. Iya, sebelumnya ditolak di depan umum oleh si tampan. Betapa memalukan. Jika itu aku pasti sudah keluar sekolah. Tidak bercanda. Inilah tokoh utama dalam novel. Pasangan resmi One R. Bai Qian. Dalam teks asli, tokoh utama dihasut oleh One R untuk berani mengungkapkan perasaan kepada Bai Qian. Teman sekelas Bai Qian. Aku suka padamu. Mau pacaran denganku? Tapi hasilnya bisa ditebak. Maaf ya, favorit saya adalah One R. Sekarang adalah waktu yang tepat. Sepertinya tepat sekali. Pemilik asli dan Bai Qian. Setelah penolakan, hari Senin, Wenli. Mau apa? Memanggil jiwa. Kenapa dia hari ini jadi lebih cantik? Tidak boleh. Aku jelas-jelas suka Waner. Bagaimana bisa memikirkan cewek lain? Apa yang ada di pikiranmu? Pasti sedang memikirkan. Bagaimana cara menarik perhatianku? Lagi pula, Jumat lalu, aku baru saja menolak dia. Itu bukan urusanmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Anak laki-laki cantik, tidak sebanding dengan Li Junyue. Hehe, Li Junyue.
menggoda kemudian menarik kembali. Ya, baiklah, baiklah. Itu. Wenli. Ada apa? Gadis cantik, bolehkah aku makan siang bersamamu? Tentu saja bisa. Ayo duduk. Oh ya, siapa namamu? Nama saya Lin Tao. Kamu sangat lucu. Kamu sangat lucu. Aku benar-benar merasa kamu sangat cantik. Aku belum pernah melihat gadis seindah kamu. Wan Er, kamu terlalu populer. Bahkan para gadis pun sangat menyukaimu. Tidak ada yang se-ekstrim itu. Juga tidak tahu siapa. Teman, kamu terlalu memuji. Sekolah sebesar ini, bagaimana bisa begitu kebetulan kita bertemu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Wan Er, kalian siap makan apa? Baik Kian, itu kamu ya? Wan Er, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Wenli. Minta maaf kepada Wan Er. Ah, bukan. Itu bukan urusanku. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Baik Kian, tidak apa-apa. Lily, dia tidak menggangguku. Wan Er, jangan takut. Bersamaku di sini. Wenli. Aku ulang sekali lagi. Minta maaf kepada Wan Er. Sulit untuk dibayangkan. Di antara kedua telingamu adalah otak. Pasti, itu mungkin otak kiri dan kanan yang baru berevolusi. Meskipun penuh dengan lekukan, tapi tidak bisa berpikir. Di depan begitu banyak orang, bagaimana dia berani berkata begitu padaku? Apakah dia tidak suka padaku lagi? Dia tidak takut aku mengabaikannya? Tidak akan menghiraukannya lagi? Wenli, tidak takut memberitahumu. Aku membencimu. Ah, hahaha. Maaf ya, saya sudah memiliki orang-orang yang tidak saya sukai. Tapi terima kasih atas kebencianmu. Semoga kau di masa depan bertemu dengan orang yang lebih kau benci. Bukan kamu, Lily. Biasanya kamu bicara tentang aku, itu sudah cukup. Bagaimana bisa mengatakan itu tentang baik? Terlalu berlebihan. Hahaha, kamu berani memukulku. Wenli, kamu. Ah iya. Begitu online langsung dapat hadiah 4 kali pemilihan berturut-turut. Tidak perlu berterima kasih. Pergi. Dia baru saja memukulku. Wenli, semua ini kau yang memaksaku. Kamu yang dipanggil Wenli, ya? Ada sesuatu yang terjadi. Kamu memang. Hari ini aku memukul senior Bai dan Wan Er. Apakah kamu tahu? Dia adalah wanita senior Baiku. Kamu suka Bai Qian? Maka Wen Wan Er adalah saingan terbesarmu. Aku memukul Wen Wan Er. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin membalas dendam untuknya? Apa yang kamu ketahui? Kakak Bai sangat menyukai Wan Er. Tentu saja aku harus melindunginya. Oh, ternyata kamu adalah pengagum dua muka. Kalian berdua tahan dia untukku. Aku ingin merobek pakaiannya. Buang ke koridor. Lepaskan. Dikatakan, kamu mengungkapkan perasaan pada kakak Bai pada hari Jumat. Kamu juga tidak melihat. Dirimu itu apa sih? Berani membandingkan dengan Wan Er kami? Teman, mengagumi segalanya hanya akan merugikanmu. Aku sarankan kamu bersikap jujur. Segera lepaskan. Jika tidak, aku akan marah. Bahkan bisa memukul dirimu sendiri. Aku membantu Wan Er. Sudah menyelesaikan banyak masalah dengan wanita.
Masih takut pada kamu yang kecil ini? Kalian berdua sudah menahannya untukku. Aku akan mengirim foto telanjangnya. Kirim ke forum. Berhenti. Kirim ke forum. Dikatakan bahwa kelompok itu sudah mulai mengganggu orang lagi di dalam. Mengganggu siapa? Sepertinya itu adalah Wen Li. Sungguh sekelompok yang patuh dan menggemaskan. Astaga, siapa itu? Sangat tampan. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Tampan hingga membuat orang terpesona. Pria tampan. Dia melihat ke sini. Bos, kamu datang ke Jingda. Tidak perlu kepala sekolah menjemputmu. Saya datang untuk menghibur diri. Mereka datang, saya merasa terganggu. Keluarga Li sudah berkuasa. Sudah berapa lama Jingda menjadi pemiliknya? Tidak pernah melihat Li Xiao memiliki waktu luang seperti ini. Kamu bilang ada apa dengan Wen Li? Wen Li terjebak oleh sekelompok orang itu. Toiletnya ada tepat di depan. Li Xiao. Kenapa Li Xiao datang? Li Xiao. Kalian berdua, tarik dia keluar untukku. Aku akan membunuhnya. Buka pintunya. Yu Jie, bagaimana kita melawannya? Pel yang terkena kotoran besar. Seperti Lubu di masa hidupnya. Pel yang terkena urin. Seperti Zhang Fei yang mengamuk. Wen Li, apakah kamu pikir saya takut padamu? Kami bertiga. Diam. Berikan nyawamu. Li Xiao, adik perempuan, seharusnya dia tidak sengaja. Saya sangat khawatir tentang dia. Wen 1R, hari ini adalah kalian. Dia memprovokasi Wen Li terlebih dahulu. Itulah sebabnya kamu dipukuli. Apa hakmu untuk mengganggu dia? Orang-orang di dalam itu mendengarkanmu. Cepat suruh mereka berhenti. Sepertinya dia memang tidak sengaja. Tapi kamu yang sengaja. Bukan. Jangan dengarkan omongannya. Saya tidak mengenal orang-orang itu. Aduh, jangan mendekat. Terima satu pukulan dari aku. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ah, 1R, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ah. Bagaimana dengan Taozi? Apakah saya tampan? Kamu sangat tampan. Wen Li. Hai, pria tampan. Kamu tahu tidak, akhir-akhir ini saya selalu mengantuk. Ternyata, itu karena kamu. Wen Li, kami semua terjebak karena kamu. Kamu masih punya waktu untuk menggoda pria. Sungguh imut. Jadi, kalian yang memulai, kan? Pria tampan. Jangan tertipu oleh wanita licik ini. Dia adalah yang tadi siang mencintai senior tetapi tidak terbalas. Dan sudah memberi 1R 2 tamparan. Tuan Li, selama adikku bahagia, aku tidak masalah. Benarkah? Anda adalah kita. Dia bilang selama kamu bahagia. Silakan saja pukul. Sudah dengar, sudah dengar. Bukan itu maksudku. Jadi kamu sedang menipuku. Aku tidak berani. Tidak apa-apa, 1R. Kepala sekolah adalah paman saya. Besok akan saya pecat dia. Jika kamu baik, ada apa? Paman Huang. Lihat apa yang terjadi pada kita. Mereka semua adalah buah pir yang hangat. Cepat pecat dia. Semua orang bilang keluarga Wen. Mengabaikan Wen Li yang merupakan putri sejati. Mengasihi Wen 1R yang merupakan putri palsu. Itu, Wen Li. Bagaimana kamu berani? Tuan Li, kenapa Anda datang? Tuan Li, Anda adalah milik kita. Pemegang saham besar di Universitas Jingda. Kamu datang. Aku bahkan tidak menyambut secara pribadi. Sangat minta maaf. Tidak heran dia adalah pria yang aku pilih. Kekuatan begitu besar. Bahkan yang terbaik di negara ini. Universitas elit adalah milik mereka. Ternyata ini adalah Tuan Li. Li Junyue. Ya Tuhan. Sepertinya saya tidak bisa menjadi istrinya. Apa yang Anda pikirkan? Dia jelas sekali tertarik pada Wen Li. Jika kamu mengelola sekolah seperti ini, saya juga tidak perlu dilayani olehmu. Tidak. Bos Li, saya tidak begitu akrab dengan anak-anak ini.
Sebenarnya tidak kenal. Sepertinya ini Wen Li. Hubungan dengan Li Junyue sangat istimewa. Paman Huang, saya adalah keponakan sahabatmu. Diam, jangan ikut campur. Bos Li, Anda lihat, Anda ingin menangani ini bagaimana? Menurutmu bagaimana? Pecat mereka semua. Dengar tidak? Oh, anak-anak ini tidak akan muncul lagi. Sekolah ini sudah cukup sampai sini. Pergi, mengantarmu pulang. Tuan Muda Li, biarkan saya mengantar Anda. Wan Er, kita tidak boleh dipecat. Keluargaku akan memukulku. Awalnya kamu yang mencariku. Kita pergi mencarinya. Kamu adalah kakak Wen Li. Tolong bantu kami berbicara. Kalianlah yang seharusnya membantuku membalas dendam. Itu urusan saya apa? Jika kamu baik, sekarang Wen Li lebih berkuasa sedikit. Kamu ini gadis palsu. Tunggu saja untuk diusir dari keluarga Wen. Ah! Pria tampan tidak perlu sudut. Bahkan bayangannya pun mematikan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang? Kamu yang menguasai. Bukankah biasanya kalian sangat sibuk? Karena saya makan semangkuk mie. Ah, ingin bertemu denganmu. Apakah saya sedang bermimpi? Tadi Li Xiao sudah bilang, kata-kata cinta orang desa? Ini Wen Li lagi. Selamat, kamu sudah belajar untuk menarik kesimpulan. Naik mobil. Lili pulang ke rumah. Oh, baik. Li Zhong, terima kasih atas niat baikmu. Kakak saya datang menjemput saya. Jadi tidak merepotkanmu. Saya pergi dulu. Oh, ngomong-ngomong, Nona Wen. Saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Paling lambat bisa diterima besok. Baik. Wen Li, kenapa seluruh dunia berputar di sekitarmu? Jelas-jelas itu semua milikku. Sudah sampai. Makan sudah siap. Ya, makan sudah siap. Kakak sedang rapat. Tahu tentang sekolahmu. Segera datang ke sini. Tapi tetap terlambat satu langkah. Ah, tidak apa-apa. Lily, kamu tidak boleh merasa tidak bahagia di sekolah. Kakak akan membantumu pindah sekolah. Kakak tidak bisa hanya karena lingkungan yang buruk, lalu memilih untuk menghindar. Saya tidak lemah. Jika menggangguku, mereka sudah mengundang masalah besar. Oh iya. Lily, kakak ingin memberimu sebuah apartemen. Jika ingin tinggal di rumah, tinggal di rumah. Jika ingin tinggal di sini, tinggal di sini. Cahaya yang menyilaukan ini. Apakah itu seorang malaikat? Ternyata itu kakak. Aku pikir itu. Aku bertemu dengan malaikat. Terima kasih, kakak. Sampai sekarang aku belum memiliki properti sendiri. Kakak mulai kapan bersikap pilih kasih terhadap Wen Li? Ayah, aku sudah kembali. Jika kamu baik, kau masih berani kembali? Ayah, kenapa kau memukulku? Ayah, katakan, siapa yang sebenarnya kau ganggu? Keluarga kita bangkrut. Hampir semua mitra, hari ini, secara bersamaan mengumumkan pemutusan kontrak dengan kita. Apa? Siapa yang telah kau permalukan? Ayah, aku hanya mengganggu. Keluarga Wen menemukan kembali putri mereka. Dia pasti akan meminta belas kasihan dari Wen Li. Keluarga Wen meskipun lebih kuat dari kita. Hubungan bisnis yang saling terkait tidak banyak. Tidak mungkin. Dalam waktu satu hari yang singkat, hanya melakukan begitu banyak hal. Bukan, itu bukan dia. Tapi ada satu orang lagi, yang ada hubungannya dengan dia. Siapa? Li Junyue, Tuan Li.
Ayah! Ayah! Selesai. Keluarga Liu kami sudah selesai. Ayah! Saya bisa menelepon Wan Er. Alasan mengapa aku menyinggung Wenli. Semua ini demi Wan Er. Wan Er adalah sahabat terbaik saya. Dia pasti akan meminta belas kasihan dari Wenli. Ayah! Ayah, tunggu saya. Telepon siapa? Milik Meng Li. Dia mungkin bertanya pada saya. Lupa apa tugasnya? Hei, Meng Li, ada apa? Apakah saya lupa apa itu tugas? Wan Er, tolong bantu saya. Keluargaku bangkrut. Tunggu di situ. Saya segera pergi ke kamar. Mencarikan tugas untukmu. Ada apa? Tadi tidak baik-baik saja? Ayah bilang itu karena saya telah menyinggung orang yang tidak seharusnya saya singgung. Tapi orang yang saya sakiti baru-baru ini, itu hanya Wenli. Pasti Li Junyue yang membela dia. Pada akhirnya, saya telah menyakiti Wenli. Semua ini demi kamu. Sekarang hanya kamu yang bisa membantu saya. Li Junyue benar-benar jatuh cinta. Wenli, si orang desa itu. Tidak, saya tidak bisa menerima itu. Selama Wenli baik-baik saja, saya tidak bisa menerimanya. Wan Er, apakah kamu mendengarkan? Ya Tuhan, bagaimana Lily bisa melakukan hal seperti ini? Jangan khawatir, Meng Li. Saya pasti akan membantu Anda. Memohon padanya. Lagi pula, kamu adalah teman terbaik saya. Saya tidak mungkin membiarkan situasi semakin tidak terkendali. Itu hanya Wenli saja. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Wan Er, saya tadi malam membicarakan hal denganmu. Bagaimana? Maafkan aku, Meng Li. Sebenarnya, saya kemarin sudah meminta untukmu memohon pada Lily, tapi dia. Wan Er, apakah kamu sama sekali tidak memohon? Apakah kamu tahu alasan mengapa aku menyinggung Wenli? Semuanya demi kamu. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku, selalu melindungimu, membela dirimu. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu hanya ingin melihat saja? Apa aku yang memintamu melakukan hal-hal itu? Bukankah itu bukan keinginanmu sendiri? Apakah kamu melakukannya secara sukarela? Kenapa belakangan ini, orang-orang dan hal-hal di sekitar tidak ada yang sesuai harapanku? Bahkan kamu berani berteriak padaku. Kamu, ini adalah pertama kalinya aku melihat putri sekolah Wan Er marah. Sangat tidak sopan. Berteriak-teriak. Meng Li, jangan khawatir. Malam ini aku. Sekali lagi, apakah saya harus meminta Lily untukmu? Aku sudah tidak sabar. Rumahku sudah dalam bahaya. Apakah kamu ingin aku di sekolah? Di hadapan begitu banyak orang. Apakah saya harus meminta Wenli untukmu? Karena kamu begitu terburu-buru. Maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cobalah cari cara sendiri. Kamu. Keluarga Liu yang bangkrut. Bagi saya, sudah tidak ada nilainya. Jika terus berlanjut, terlalu dekat dengan Liu Mengli, justru akan membuatku kehilangan nilai. Chanel. Hai Lily, kamu lihat laki-laki lain bermain bola. Apa Li Xiao di rumahmu tidak cemburu? Ah iya, dia kan bukan pacarku. Cintaku, itu milik semua pria tampan. Chanel, sangat tampan. Maaf. Maaf. Kamu, akhirnya kamu, begadang sampai bodoh. Wenli, Chanel, aku terhadap diriku sebelumnya. Chanel, semua tindakanku, meminta maaf padamu. Ini hanyalah sedikit niatku. Jadi, bisakah kamu memohon kepada Li Xiao, jangan biarkan keluargaku bangkrut, jangan biarkan keluargaku bangkrut, bangkrut. Jadi, dia memberikan kejutan padaku, yaitu membuat keluarga Liu bangkrut. Baik sekali, bro, sangat suka. Jadi, kamu dengan Wan Er sudah bertengkar. Aku baru tahu hari ini. Dia selalu memperlakukanku seperti bidak catur. Saya tadi malam menceritakan masalah keluargaku padanya. Dia berjanji di mulutnya. Apakah dia sebenarnya tidak pernah menyebutkan padamu? Ternyata, hidup ini begitu panjang. Tidak bisa dihindari bertemu dengan orang yang tidak konsisten.
Tapi jangan kecewa. Semua ini akan menjadi pengalamanmu, membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Wenli, aku sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih mau mengucapkan kata-kata ini? Tidak masalah. Lagi pula, hanya mengatakan beberapa kata yang tidak tulus. Jika kamu ingin mendengarnya, aku bisa terus bercerita padamu. Asalkan kamu bisa meminta belas kasihan dari Li Xiao, aku akan menggunakan milikku, caraku sendiri untuk membalas budi padamu. Aku belum pernah dibalas oleh orang lain. Menarik. Pria tampan, Liu Mengli sudah meminta maaf padaku. Bagaimana kalau kita memberi mereka kesempatan hidup? Tidak marah lagi. Dulu saya tidak punya pilihan. Sekarang saya hanya ingin menjadi orang baik. Baik, saya benar-benar terlalu baik. Hei, Lily, di rumah, katakan. Begini ceritanya, teman sekelas mengundang semua orang untuk bermain di Cherry bersama. Apakah kamu ingin datang? Tunggu sebentar, Cherry, tokoh utama pria dan wanita muncul bersama di cerita di sana. Bukankah itu di klub malam? Wen Wan Er digoda oleh pemabuk. Baik Kian menyelamatkan kecantikan, kan? Ayo, aku akan datang sekarang. Menonton drama adalah yang terbaik. Selain itu, Tuan Bai yang kaya bertindak. Pasti ada banyak makanan enak. Jika kamu baik, sambil menggoda Li Junyue, sambil masih memikirkan Kian. Rencana hari ini berubah. Anda ingin melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain? Bukan aku. Itu dia. Dan juga, bisa berpura-pura, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya sudah tahu, dia masih mencintai saya. HMTH, saya pikir itu siapa? Bukankah ini beberapa waktu lalu, mengungkapkan perasaan kepada Bai Xiao, gadis desa yang ditolak di depan umum? HMTH, ternyata memang dari desa ya, seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Ai, tempat acara ini, bukankah ini gedung A? Dari mana datangnya gedung B? Hei kamu. Benar-benar orang yang tebal muka, setidaknya minta kamu untuk bilang sesuatu. Tahan saja, masih berani membantah. Ya, kita bisa duduk satu meja. Aku tebal muka, mulutmu bau, sama saja. Hei, tidak lihat gelas Yoge kosong? Kenapa belum menuangkan minuman? Hei, dia tidak berhak menuangkan minuman untukku. Aku sudah tahu, dia masih mencintaiku. Bijaksana Bu, aku pikir siapa itu? Bukankah ini beberapa waktu lalu, mengungkapkan perasaan kepada Bai Xiao, gadis desa yang ditolak di depan umum? HMTH, ternyata memang dari desa ya, seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Ai, tempat acara ini, bukankah ini gedung A? Dari mana datangnya gedung B? Hei kamu. Benar-benar orang yang tebal muka, setidaknya minta kamu untuk bilang sesuatu. Tahan saja, masih berani membantah. Maksudnya gitu ya, kita bisa duduk satu meja. Saya punya muka tebal, mulutmu bau, sama saja. Hei, tidakkah kau lihat gelas Diao kosong? Kenapa belum menuangkan minuman? Dia tidak berhak menuangkan minuman untukku. Lily sudah pergi ke toilet setengah hari. Apakah akan terjadi sesuatu? Bukankah kita bukan anak 3 tahun lagi?
Betul, Wan Er, kamu terlalu baik, selalu khawatir tentang orang lain. Dia tidak benar-benar memperhatikan Wen Li, kan? Tidak masalah. Lagi pula segera, penampilan terburuk dari Wang Li akan segera diberitahukan ke seluruh dunia. Kita sebaiknya pergi langsung. Melihat-lihat saja. Saya benar-benar khawatir tentang dia. Baik. Ayo sayang, baru di sini, temani kakak bermain sebentar. Berita buruk, NPC mungkin sudah saya spawn. Saya beritahu kamu. Ini aku, teman asal Hanan Nakoruru. Siapa? Itu tidak bisa. Anjing tua, kamu ditolak lagi. Saya datang untuk merawat. Sialan, kenapa tidak ada tenaga sama sekali? Aku juga tidak minum banyak. Akhirnya bisa bermain. Wanita yang begitu menyenangkan. Tuan Li. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Bersihkan. Bangun. Pergi sana. Ayo pergi. Sudah saatnya pulang kerja. Pulang kerja. Wen Li. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak melihat Lily. Bagaimana ini? Apakah kamu melihatnya? Gadis yang datang bersama kami. Kalian masih mencarinya. Tadi aku lihat, dengan beberapa yang imut, masuk ke ruang VIP. Bagaimana bisa? Astaga, tidak menyangka orang desa ini. Ternyata begitu liar. Bahkan yang imut pun dia bisa. Tidak heran dia datang dari pegunungan. Aku tidak percaya Lily adalah orang seperti ini. Jika tidak, mari kita pergi lihat sendiri. Wen Li, dalam hidupmu, selesai. Tuan Li, kamu dan Wen Li. Kalian tidak bisa menjaga. Saya datang untuk menjaga. Samping. Bagaimana bisa begini? Ini ternyata adalah Li Xiao. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Hai, ini Wang Baozi. Hai, ternyata bisa dekat dengan Li Xiao ya. Hei, sekarang tidak berani memanggilnya seperti itu. Tidak heran hari ini tidak peduli. Kalian semua di mana? Jika kamu baik, kenapa kamu tidak bilang lebih awal bahwa itu adalah orang Li Xiao? Saudara-saudara ini semua sudah dipukul habis. Saya tidak akan selesai denganmu. Lihat apa? Saya terlihat bagus. Bagus. Suka melihat. Dengan penampilanmu seperti ini, apakah mungkin besok akan lupa? Apa yang terjadi hari ini? Apa yang baru saja saya lakukan? Tidak ada apa-apa. Sudah melihat wajah. Lihat otot perut. Nona Wen, sudah sampai di rumah.
Nona Wen telah tiba di rumah. Oh. Waktu sudah tidak awal lagi. Otot perut. Jadi, lihat saja besok. Selamat malam. Selamat malam. Semalam saya bertemu NPC. Ternyata badutnya adalah saya sendiri. Tidak benar. NPC semalam. Bagaimana akhirnya diselesaikan? Saya tadi malam mencium dia, jadi mencium dengan lembut. Kita semua orang dewasa, apa salahnya mencium? Dia tidak akan menggugat saya dengan tuduhan pelecehan, kan? Kakak. Mungkinkah seseorang datang untuk menuntut pertanggungjawaban, kan? Kamu sedang melakukan apa lagi? Mimpi yang kacau balau. Rumah yang aku beli untukmu sudah direnovasi. Apakah kamu ingin pergi? Iya, iya, iya. Hamba ini akan segera pergi melihat. Di kehidupan sebelumnya, aku bekerja keras untuk uang muka. Di kehidupan ini, kakak yang tampan memberikan rumah dengan pembayaran penuh. Siapa bilang memberi rumah itu sudah ketinggalan zaman? Cara ini sangat bagus. Aku agak lapar. Pergi keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Masakan siapa yang harum sekali ini? Saya tidak menyentuh apapun. Aku juga tidak menempelkan kepalaku di otot perutmu. Aku ini bersih dan tidak bersalah. Jangan coba-coba mencemarkan namaku. Ngomong-ngomong. Makanan di atas meja ini. Apa ini? Adalah nasi dan sayuran. Tuan muda, apakah kamu lupa masa kecil kita? Hari-hari kita bermain bersama, yaitu, kamu bermain di rumahmu. Saya sedang bermain di rumah. Saat itu, hubungan kita sangat baik. Ingat kembali. Kamu bilang kamu tanpa sengaja membuat begitu banyak makanan. Harus diletakkan di mana? Harus diletakkan di mana, ya? Semua itu di mulutku. Tidak benar, ya. Li Junyue, seorang CEO yang mendominasi, seharusnya tidak tinggal di antara dua baris pelayan. Di dalam perkebunan besar yang semua orang membungkuk, bagaimana bisa di sini, melihat makanan enak, jadi lupa segalanya. Aku kemarin memang telah. Jadi dia datang khusus untuk membunuhku secara langsung. Tuan Muda Nol, aku salah. Jangan buat aku mati tanpa tempat beristirahat. Ini sudah kenyang dan puas. Ingat tentang malam kemarin yang menciumku. Yang kemarin itu adalah kecelakaan. Tidak, 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 tidak. Bukan kecelakaan, bukan kecelakaan. Itu karena aku tersesat sejenak. Rahasia Marseille, Tuan Muda Nol. Sebenarnya kejadian kemarin
Itu memang salahku. Ya. Apakah kamu malam tadi diam-diam mengoleskan kotoran di mulut? Ah, aha, Tuan Muda Nol. Kamu tahu itu, kepala saya sangat keras. Tapi di dalam otak saya, hanya berisi air. Jadi esensi saya, hanyalah sebuah kelapa. Tuan Muda, kamu seharusnya tidak memiliki pandangan seperti kelapa, kan? Kenapa saya bisa suka hal semacam ini? Kamu baru saja bilang, kamu suka padaku. Sampai baru-baru ini, seperti itu. Kamu tidak mungkin karena saya mencium kamu. Kamu baru bilang suka padaku, kan? Ini juga alasan saya ingin minta maaf. Saya tidak berani memberitahumu. Takut kamu akan terkejut. Tapi sekarang saya sedikit menyesal. Jika saya memberitahumu lebih awal, bukankah tadi malam tidak hanya mencium sekali? Tapi saya bahkan tidak tidur dengan baik. Bagaimana saya bisa tidur dengan orang lain? Kenapa berpikir sejauh itu? Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu tertekan. Tunggu kamu. Jika sudah siap, beritahu saya saja. Aku katakan padamu, hanya ingin membuatmu tahu. Kamu akan memiliki satu pengagum tambahan. Begitulah. Kamu akan memiliki satu pengagum tambahan. Begitulah. Begitulah. Tidak ada cinta yang dipaksakan. Saya tidak bisa. Mengapa yang dinyatakan cinta adalah saya? Namun ada semacam seolah-olah dibawa olehnya mengikuti irama. Tidak bisa. Saya tidak terima. Juga, orang yang mengejarku, mengantri dari sini sampai Prancis. Kamu tidak perlu menghiraukan mereka. Kamu kejar saja yang kamu mau. Baiklah. Lagi pula, kami sudah berciuman semalam. Aku juga menghitung. Sudah berada di depan. Saya masih ada kelas siang ini. Saya pergi dulu. Di sana. Hei, Li Xiao. Apa instruksi Anda? Sebelumnya saya memberi kesempatan pada keluarga Liu. Sekarang. Saatnya mereka membalas budi. Orang-orang. Peaces baikku. Lily, cepat lihat forum ini. Kenapa rasanya? Tatapan mereka hari ini terasa aneh. Berbohong sih. Di sini, saya ingin mengungkapkan permohonan maaf kepada seorang teman sekelas. Maafkan aku, Wen Li. Sejak kamu pindah sekolah, saya selalu mempersulitmu. Atas semua yang saya lakukan padamu, hal-hal bodoh, saya dengan serius meminta maaf padamu. Maaf. Selain itu, saya juga ingin menyebutkan seseorang kepada semua orang. Dia adalah cantik sekolah bunga, membuat semua orang bingung. Semua orang tahu, aku dan Wen Wan Er adalah teman baik yang tak terpisahkan. Selama ini, aku selalu membelanya, mengambil alih untuknya, kepada Wen Li, yang melakukan hal-hal bodoh itu. Semuanya adalah tanggung jawabnya. Tuhan membuka mata. Aku bahkan lebih tidak beruntung daripada Dou E. Tentu saja, dijadikan sebagai bidak. Saya juga punya masalah sendiri. Namun tindakan bodoh Wen Wan Er harus dilihat oleh semua orang. Wen Wan Er, dia bukanlah anak kandung keluarga Wen. Wen Li adalah orangnya. Dan Wen Li tidak pernah mengganggu Wen Wan Er. Semua ini adalah sandiwara yang disutradarai oleh Wen Wan Er. Semoga semua orang membuka mata. Jangan sampai tertipu olehnya. Wen Wan Er benar-benar seperti teh hijau, membuat semua orang bingung. Aku sebelumnya bahkan membela dia, membela yang tidak adil. Jadi sekarang, apakah saya juga telah dimanfaatkan? Selamat pagi, palsu, 1000 emas. Ah,
Astaga! Wenli, kamu telah membongkar trik Wen 1R. Itu hanya untuk membuat saya kecewa padanya, membuat saya mengalihkan pandangan kembali ke kamu, kan? Cepat istirahatlah. Otak sebesar ini sudah kepanasan. Wenli, kamu menggunakan air yang sudah kamu minum untuk menyiram wajahku, ingin membuatku meminumnya. Kamu masih belum mengakui bahwa kamu mencintai saya. Wenli, kamu menggunakan air yang sudah kamu minum untuk menyiram wajahku, ingin membuatku meminumnya. Kamu masih belum mengakui bahwa kamu mencintai saya. Apa yang kamu lakukan lagi? 1R itu sudah dirawat di rumah sakit. Kamu masih belum cepat-cepat pergi ke rumah sakit untuk melihatnya? Hahaha. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Orang yang aku cintai bukanlah 1R. Tapi kamu. Dengan kata-kata darimu ini, semua dosa dalam hidupku bisa dihapuskan. Teman sekelas, apakah kamu melihatnya? Dia malu. Tidak apa-apa, saya mengerti. Masak terlalu banyak, mau makan? Xiao Fei sudah datang. Tuan muda. Tuan muda, saya masuk sekarang. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tidak akan seperti di berita. Terjatuh saat mandi, kan? Tuan muda. Tuan muda. Terkena tidak? Apakah kamu terluka? Hati-hati jangan sampai kedinginan. Kamu peduli padaku, ya? Tentu saja saya peduli padamu. Tadi saya sudah memanggil di depan pintu. Tidak seorang pun menanggapi. Saya kira itu. Mungkin ada kejadian di kamar mandi. Kamu tidak boleh. Telanjang bulat muncul di berita utama. Kode rumah saya. Sudah saya kirim ke ponselmu. Jika nanti datang ke rumah saya dan menutup pintu, kamu bisa langsung masuk. Cara tuan muda mengejar seseorang. Semuanya sangat langsung. Cepat ganti. Lain kali tidak boleh pakai baju, ya. Satu mangkuk lagi. Baiklah. Jangan-jangan itu suara bel rumah saya. Hai, kakak. Kenapa kamu datang? Tuan Li, kenapa bisa tinggal di sebelah saudara perempuanku? Apakah villa keluarga Li tidak cukup besar? Tidak cukup mewah? Satu orang tinggal di villa besar ini? Tidak bisa dihindari ada sedikit kosong. Ada sedikit kesepian. Memikirkan untuk mengubah suasana hati. Tidak menyangka, adik perempuanmu kebetulan tinggal di sebelah. Jadi berpikir, memanggilnya untuk makan bersama. Wen Li sering menyebutkan, kakakmu ini, benarkah? Kapan pernah bilang, kenapa saya tidak ingat sama sekali? Dia bilang padaku, dia punya seorang kakak yang baik, biasanya sama seperti saya. Terhadapnya selalu, perhatian yang sangat mendetail, sangat dimanjakan, dan tumbuh dengan baik. Masih bisa dibilang tampan, ketika pergi bermain bersama, selalu membuatnya sangat terhormat. Apakah saya pernah bilang, adik perempuanku, biasanya, suka makan yang enak. Li Xiao sangat memanjakan adik perempuanku. Jadi saya merasa tenang.
Lily menggaruk-garuk. Sudah kenyang. Lalu pulang ke rumah untuk istirahat. Oh baik. Lily, kakak membelikanmu rumah baru. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Sudah terbiasa. Tinggal di sini sangat nyaman. Jika ada waktu, sering-seringlah pulang untuk makan. Ibumu merindukanmu. Baik, ayah. Jika kamu merindukanku, harus bilang langsung ya. 1R. Aku minta seseorang untuk. Video forum sekolah sudah diunduh. Kakak, aku sudah tahu. Sungguh memalukan bagi keluarga Wen. Jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Ibu awalnya berdiskusi dengan Zhang. Juga ingin membelikanmu satu set. Diperlakukan adil dengan Lily. Tapi tidak disangka. Kamu ternyata di sekolah. Memimpin untuk mengganggu adik perempuan. Rumah akan dibicarakan setelah kamu berubah. Pikirkan baik-baik selama waktu ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan salah? Mengalami kegagalan ini. Di masa depan pasti bisa. Berhenti mengganggu saya. Ya, Wenli. Barang yang kamu ambil. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Hahaha. Video yang begitu lucu ini harus membuat Li Junyue juga tertawa. Pasti bukan karena aku ingin makan malam. Tuan muda, aku akan menunjukkan sesuatu yang menyenangkan padamu. Kenapa tiba-tiba tidak ada suara lagi? Jangan-jangan ingin bermain di kamar mandi lagi, ya? Jadi kamu kecanduan untuk terbuka, ya? Kakak perempuan bukan begitu. Menunjukkan sedikit daging. Hanya sembarangan. Yang bisa dikejar. Sudah tertidur. Kenapa wajahmu merah sekali? Bisa memanggang daging. Kamu demam, ya? Ini tidak bisa. Jika terus demam, bisa merusak tubuh. Aku pergi menyalakan lampu. Hati-hati dengan matamu, ya. Tidak tahan lagi. Sungguh pria yang tampan dan sakit-sakitan. Apakah di kamar ini ada obat? Kotak obatnya di mana? Atau tidak? Minum sedikit alkohol untuk menurunkan suhu. Apakah kamu takut aku mati tidak cukup cepat? Segera datang. Saya lupa menuangkan air. Tunggu sebentar, ya. Airnya datang. Sorry, oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku baru saja mencoba suhu airnya. Seharusnya tidak terlalu panas, kan? Jangan sampai membakar Xiao Xiaiyue. Cukup. Ganti celana saja sudah cukup. Terima kasih, ya, jaket kecil. Aku bantu tuangkan satu gelas lagi, ya. Surga dan bumi di hatiku. Aku benar-benar hanya membantu menghapus air saja. Saya tidak berpikir demikian. Untuk memanfaatkan kamu. Saya. Tidak masalah. Jika kamu ingin menyentuh, silakan. Aku tahu. Ini yang kamu sebut pinggang anjing jantan. Fitur standar novel. Mulai dalam semalam. 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kamu juga tidak perlu karena masalah kamu demam ini. Jadi datang untuk menyuap saya. Saya tidak akan berbicara sembarangan. Bagaimanapun di usia ini. Usia yang cepat berlalu. Sedikit memanjakan diri. Maka akan mati. Ini sangat normal. Tidak apa-apa. Itu sudah saya lihat. Sudah juga meraba. Saya pun tidak akan kalah. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Pelanggaran, pelanggaran. Anak.
Dengar-dengar kamu demam kemarin. Pulang lebih awal dari kantor. Sekarang bagaimana? Saya dirawat kemarin. Tentu saja tidak ada masalah. Kamu bilang anak. Wanita yang dikejar itu namanya siapa? Wen Li. Mengatur untuk bertemu. Juga tidak berani menyinggung bosnya. Harus mati bagaimana? Asisten Wang, jangan-jangan itu presiden perusahaan kamu. Mau mengajak saya makan, kan? Aduh, sungguh terlalu baik. Masakan yang dia buat, sudah mengalahkan yang pernah saya makan. Dari semua restoran, makan di rumah saja sudah cukup. Haha, di rumah, bisa berjalan dengan alami. Bisa meraba otot perut yang wangi. Heh, itu, pergi dulu. Nona Wen, Anda, begitu masuk, Anda akan tahu. Halo Ibu Wen, saya adalah Ibu Li Junyue, Fang Yujie. Bibi, kamu ingin aku melakukannya? 5 juta, meninggalkan putra Anda. Apakah anak itu sudah berhasil mendapatkan Anda? Juga, belum juga, kami berdua belum bersama. Lucu, jadi, apa gunanya bekerja, jika tidak bisa mendapatkan gadis yang disukai, juga tidak bisa didapatkan. Tapi, Anda bisa mengganggunya untuk saya juga tidak masalah. Dia bekerja, terlalu lancar, saya tidak suka melihatnya. Li Junyue bekerja terlalu lancar. Anda tidak suka melihatnya. Ini tidak akan jadi ibu tiri, kan? Diam-diam membuat sebuah rencana yang berlangsung selama puluhan tahun. Berencana menghancurkan keluarga Li. Kenapa itu tidak disebutkan dalam novel? Ini buruk. Jangan-jangan ingin berkolaborasi dengan saya yang ini. Tokoh wanita jahat. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan Li Junyue. Tentu saja, suami saya dulu, ketika baru mulai bekerja, juga mengalami banyak masalah. Anak ini, setelah menjabat, ternyata tidak pernah membuat keputusan yang salah. Seseorang yang bahkan lebih baik dari suamiku. Saya tidak suka. Bukankah itu sangat normal? Haha. Ibu kandung. Melihat, juga tidak terlihat seperti datang untuk menyusahkan saya. Mereka tidak menawari saya uang. Tanda-tanda untuk membiarkan saya pergi dari putranya. Baiklah, jika tidak memberi, ya sudah. Ayo, makan sayur dan minum anggur. Jangan ragu, silakan makan. Terima kasih, Bibi. Bibi, aku menghormatimu. Anggur adalah hasil olahan biji-bijian. Semakin banyak minum, semakin muda. Baik. Cantik. Ayo, saya juga menghormati Anda. Anggur adalah air dari langit. Semakin banyak minum, semakin cantik. Terima kasih, Bibi. Minum. Teruskan. Lily, kenapa aku semakin suka padamu? Kamu cocok dengan anak nakal di rumahku itu. Sangat disayangkan. Kamu cocok dengan bocah nakal di rumahku. Sayang sekali. Atau tidak, izinkan saya memperkenalkan Anda pada beberapa hal lainnya. Saya benar-benar dalam masalah. Penganut hidup lajang, yang tidak menikah. Dia mengenal banyak orang. Tingginya 185, dengan perut berotot 8. Pria berkualitas tinggi. Tante, ceritakan lebih lanjut. Dengarkan saya berbicara. Kamu tidak akan memberitahu Xiao Yu kan? Jika suamiku tahu, saya benar-benar dalam masalah. Tante, apakah Anda masih tidak percaya padaku? Saya orang yang paling bijaksana. Baiklah, saya mau bilang sama kamu. Tidak semua toko memiliki model pria. Semuanya berkualitas. Kemarin, temanku itu tidak ada. Saya punya satu teman lagi, mengajakku ke sebuah toko. Ayo. Itu benar-benar tidak layak untuk dilihat. Tante, barang ini, uang tidak cukup benar-benar tidak bisa. Aku juga pernah memesannya di kehidupan sebelumnya. Itu semua barang apa sih? Dengan uang itu, lebih baik mengundang paman keduaku untuk minum. Baiklah, jadi sekarang aku akan menghubungi sahabatku. Kita malam ini, jadi pergi ke bar. Kakak akan membawamu makan enak. Hahaha,
Ada apa? Xiao Jie, apakah kamu ingin aku membawamu ke bar lagi? Saya kebetulan bertemu orang lain. 2 model pria. Ayo, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku pergi ke tempat seperti itu? Yang tidak jelas? Jangan sampai kamu merusakku. Jangan telepon lagi. Aku ingin tidur. Aduh, sungguh. Kamu tahu aku sudah berkeluarga. Dia memiliki suami yang tampan. Memiliki putra yang lucu. Dan masih ingin aku pergi ke tempat seperti itu. Untuk menjemput istrimu. Suamimu akan tiba dalam 10 menit. Tunggu di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Aku sudah membawa orangnya. Hahaha. Sudah datang begitu cepat. Hahaha. Tante, pasti lain kali. Hahaha. Bahkan tidak bisa mengejar gadis yang disukai. Tidak bisa mengejar gadis. Apa hebatnya sapi? Masih harus bergantung pada ibu saya sendiri yang mengambil alih tanggung jawab. Kenapa pohon ini goyang-goyang? Ini adalah minum terlalu banyak. Aku akan turun tangan sendiri. Berapa harganya? Aku sudah memesan. Bagaimana? Jangan begitu. Maksudnya adalah, aku bisa mendapatkan ini secara gratis. Kenapa tidak bilang dari awal? Kelembutan dan kekerasannya pas. Kenyal dan penuh. Enak disentuh. Tidak, tidak boleh. Ini tidak pantas. Iya. Kamu mau ngapain? Kamu ingin menggoda aku? Aku kasih tahu kamu. Li Junyue tampan. Jauh lebih tampan dari kamu. Jika Li Junyue tahu, kapan? Tempatku di hatinya. Begitu penting. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanku menyentuh otot perutnya. Bagaimana ini? Lihat baik-baik. Siapa aku? Kamu. Kamu adalah Li Jun Yu. Bos. Bos, ayo. Apa yang salah dengan saya? Itu, sudah sampai di Shuxiang Suian. Oh, pergi beli obat penawar mabuk. Kamu ngapain? Main-main dengan godaan seragam sama aku? Sudah, jangan berisik lagi. Aku hanya meraba otot dadamu, kan? Kenapa kamu begitu pelit? Seperti kamu ini. Kamu masih bilang mau mengejarku? Kamu wangi sekali.
Kamu. Kamu ngapain? Aku mencintaimu. Kamu ngapain? Aku mencintaimu. Aku, bos, obat penawar mabuk. Apa yang harus dilakukan? Sudah 2 kali malam ini kamu melihatku seperti itu. Kerja lembur tapi masih harus disuruh cemberut. Apakah aku sudah tidak punya harga diri? Tidak boleh. Harus melawan. Pergi. Baiklah. Benar-benar tidak ada cara lagi. Sudah terlalu banyak yang diberikan. Aku sudah hampir sadar dari mabuk. Saya pulang duluan. Tunggu sebentar. Ingat untuk makan setelah pulang. Kalau tidak, besok bisa sakit kepala. Garuk-garuk, kamu ternyata dengan Li Xiao sudah berkembang ke langkah ini. Hehe, dia tidur di rumahnya. Kita tidak terjadi apa-apa, baik-baik saja. Oh, benar. Deng deng deng. Ini untukmu, buku panduan. Aku diracuni. Rumah harus berdekatan untuk menyembuhkan. Aku bertanggung jawab untuk cantik seperti bunga. Kamu bertanggung jawab menghasilkan uang dengan merangkai bunga. Bagian bawahmu dan sisa hidupmu semuanya milikku. Aduh, di masa lalu buku ini terbakar. Untuk mengelap bokong, bisa menghilangkan wasir. Lagi pula, aku sudah memberikannya padamu. Urus sendiri saja. Aku ini kakak yang baik. Untungnya ini masih bisa. Sungguh disayangkan. Wen Air baru saja mengalami masalah. Dan langsung libur musim panas. Kalau tidak, masih bisa membuatnya menderita lebih lama lagi. Tunggu, libur musim panas. Dalam novel, Wen Zian kan libur musim panas. Seorang penderita gangguan jiwa lewat di pusat perbelanjaan. Yang melukai tangan kanannya, di masa lalu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 17. Ada apa? Sial, tepat hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 17. Ada apa? Sial, tepat hari ini. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku cari kakakku. Aku pergi sekarang. Tidak. Tadi sudah disebutkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Sudah diingat, Pak Wen. Dalam 3 hari, harus membuat mal selesai diperbaiki. Kakak. Kamu pergi bekerja dulu. Aku menemani adikku sebentar. Lily, kamu ngapain? Mal ini milik keluarga kita. Apa yang ingin kamu beli? Katakan pada kakak. Kakak, tanganmu hampir tidak bisa bergerak. Kenapa masih berkeliling di mal? Aku harus segera membawanya. Pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Perutku sakit. Aku butuh toilet. Sudah hampir tidak bisa ditahan. Kakak, cepat antarkan aku pulang. Li, aku akan segera membawamu pulang. Jangan tarik, kakak. Kakak takut. Jangan tarik, kakak. Kakak, kenapa kamu bersama Lily? Muncul di sini bersama. Kami kebetulan bertemu. Aku siap mengantarnya pulang. Kamu bagaimana? Aku hanya jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri. Tadi tidak bersama seorang pria berambut pirang? Tunggu. Lily. Tidak benar. Bukan seperti ini. Tidak seharusnya seperti ini. Adik bodoh, kenapa kamu harus melindungi kakak? Dia adalah seorang gila. Bagaimana jika itu melukaimu sampai mati? Aku melihat pahlawan menyelamatkan wanita di televisi. Semuanya diperankan seperti itu. Selain itu,
Bukankah aku sudah berpura-pura mati tepat waktu? Nanti kita akan membuat catatan. Lalu bawa orang tuaku untuk melihatmu. Kamu sendirian. Apakah itu baik-baik saja? Tenang saja, kakak. Bukankah itu hanya melukai bahu? Aku bahkan bisa menari perut untukmu. Jadi, kamu harus baik-baik sendiri. Jika ada yang perlu, panggil perawat. Jika tidak bisa, telepon saya. Kenapa kamu datang? Kamu tidak perlu merasa. Kamu tidak melindungiku dengan baik. Ini kan bertindak heroik. Kamu bukan kutu di kepalaku. Bagaimana kamu bisa tahu? Ah, apakah itu bisa bukan kutu? Tunggu sebentar. Percakapan pengakuan kemarin. Haruskah aku melanjutkan? Itu. Tadi malam aku. Perawat datang untuk memeriksa. Cepat sembunyi. Tunggu. Kenapa aku harus sembunyi? Cepatlah. Nona Wen, bagaimana perasaan Anda sekarang? Cukup baik. Memang masih muda. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Saya keluar dulu. Terima kasih, kakak cantik. Li Junyue, apakah kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, wah, sebuah tempat persembunyian yang bagus. Tidak masuk akal. Ini sangat mirip dengan perselingkuhan. Apa yang terjadi? Itu, Hang. Ini apa? Jangan lihat. Kalau tidak boleh lihat, kembalikan pada saya. Panduan merayu pria. Kamu mau merayu siapa? Kembalikan pada saya. Hati-hati tanganmu. Hati-hati tanganmu. Kamu merayu seorang pria seperti ini. Sangat berbahaya. Saya sama sekali tidak suka berolahraga. Kecuali jika itu melibatkan kamu. Apakah ini jenis olahraga seperti itu? Atau yang lainnya? Saya mati sebentar dulu ya. Jika ada urusan, bakar kertas dan kita bicarakan lagi. Pir hangat. Saya. Pir hangat. Kamu sebenarnya tidak perlu mengungkapkan perasaan padaku. Selama kamu melihatku, saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Semalam, mau jadi pacar saya tidak? Oh, baiklah. Pir hangat. Kenapa kamu kembali? Kembali dan mengambil segalanya dariku. Anda memaksa saya melakukan ini. Tunggu sebentar. Sudah cukup, kan? Orang tuaku sebentar lagi akan datang. Bukankah itu kebetulan? Kebetulan bisa saling mengenal. Bukankah itu harus lebih resmi? Kita berdua belum ada pengumuman resmi. Baiklah, aku mengikuti kata-katamu. Kalau begitu aku pergi duluan. Ingat untuk kirim pesan. Hati-hati dengan tanganmu. Selamat tinggal. Lily, bagaimana kabarmu? Lily, anakku, apakah ada yang cedera? Sakit tidak? Ibu sangat khawatir. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Lihat, kamu masih bisa bergerak. Tidak perlu dirawat inap. Ini semua salahku.
tidak bisa melindungi Lily dengan baik. Adikku, kedepannya, hidupku untukmu. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Antara kita saudara, lebih baik tidak saling mengorbankan diri. Anakku, setelah kita pulang ke rumah, ibu akan mengurus dapur. Setiap makan, semua akan diberikan padamu dengan baik. Ah, benar. Uang saku setiap bulan akan ditambah 200. Tidak, tidak, tambah 500.000. Aha. Orang tua, saya merasa saya sangat peduli. Masih bisa ditusuk 2 kali lagi. Ayo, jangan ngomong sembarangan. Setiap tahun selalu ada kamu. Dunia ini seperti novel tomat yang besar. Hanya aku. Ini adalah novel panjang karya Yu Hua. Skrip seperti ini. Kapan saya bisa berperan dalam 2 episode? Lily, jangan menikah. Kakak rela memberikan nyawanya untukmu. Kakak, kamu punya terlalu banyak nyawa, ya, lagi-lagi memberiku. Jangan. Ada apa, Jian? Bukankah kamu baru saja kembali ke kantor? Kenapa kamu kembali lagi? Aku di rumah, dan kamu dan ayahmu menjaga Lily. Kamu masih tidak tenang, ya, Ibu? Saya perlu memberitahumu sesuatu. Ah, ini tentang pengumuman resmi, kan? Saya baru saja menemukannya. Jangan meremehkan ibumu. Makan popcorn, ya, ibumu bisa menjadi yang pertama. Tidak, Bu. Kamu langsung setuju dengan Lily. Tentang anak laki-laki dari keluarga Li. Kenapa bicara seperti itu? Dia bahkan lebih tua 1 tahun darimu. Apa maksudmu dengan anak laki-laki dari keluarga Li? Wen Jing'an, lihatlah putramu. Wen Jing'an, dia di mana? Nyonya, kamu lagi ngapain? Melihat suami. Dia sedang memeluk kucing. Menangis dan berteriak tentang sayuran kecil dan sebagainya. Kamu sedang apa? Putri kita diculik oleh pria berambut kuning. Saya sedih. Jangan pedulikan saya. Bocah nakal dari keluarga Li itu tidak buruk. Kenapa kamu harus menangis? Aku tahu. Alasan kamu bekerja keras untuk menghasilkan uang adalah berharap anak di masa depan dapat memilih hidup bahagia sendiri. Benar, kan? Ayo, saya beritahu kamu. Baru-baru ini, saya melihat buah pir kita selalu memegang ponsel dan tersenyum bodoh di sana. Senyuman itu sama seperti dulu. Kita berdua, ayah. Itu, Lily, kami mendukungmu untuk berpacaran. Tapi, gadis, harus belajar melindungi diri sendiri. Jika dia berani mengganggumu, kamu harus memberitahu kami. Kami akan membantumu membalasnya. Bunuh dia aku. Baik. Setiap anggota keluarga Wen, semuanya baik hati dan cerah. Tapi, akhir cerita asli adalah milik Wen Wan'er, seorang pengejar gila, mencintai namun tak terbalas. Jadi membalas dendam pada keluarga Wen. Akibatnya keluarga Wen ditekan dan direncanakan hingga bangkrut. Wen Zian difitnah dan ditangkap. Jian, Wen Jing'an dan Song Mingshan dalam semalam menjadi 10 tahun lebih tua. Keluarga Wen berutang dan tidak membayar. Keluar, kedua orang tua disiram kek dengan niat jahat.